Selamat datang di video saya. Saya Theodor Fetrik Sandiaga Kencana Satria Utama, NIM 67 2019 086 dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang esai bahasa Indonesia. Mari kita bahas apa itu bahasa. Menurut Wikipedia, bahasa dalam bahasa Sanskerta, bahasa itu artinya kemampuan manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan tanda, misalnya kata dan gerakan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa bahasa merupakan alat untuk berinteraksi dan untuk memahami sesama kita. Lalu ke latar belakang. Semenjak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia awalnya menjadi bahasa penghubung antar beratus-ratus suku bangsa yang ada di Indonesia, menjadi sebuah bahasa kedua di samping bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia digunakan sebagai senjata untuk melawan Belanda dan meraih kemerdekaan, yang kemudian menjadi bahasa sehari-hari masyarakat di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian bahasa Indonesia menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Profesor Dr. Purbacaraka. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang sejak kejayaan Sriwijaya telah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca di seluruh Asia Tenggara. Kemudian menurut Profesor Dr. Andries Theeu, itu sarjana Belanda, dia mengatakan begini: bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh dengan perlahan di kalangan penduduk Asia Selatan, dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad ke-20 dengan insyaf dan dimufakati serta dijunjung sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia ini dasarnya pakai bahasa Melayu. Jadi apa sih alasan bahasa Melayu itu jadi basis dari bahasa Indonesia? Kemudian ada alasan bahasa Melayu menjadi basis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Alasan bahasa Melayu dijadikan basis bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh wilayah Nusantara. Jadi sejak zaman kerajaan itu udah banyak yang pakai bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu sudah diterima di berbagai suku Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Lalu bahasa Melayu yang bersifat demokratis itu tidak mengenal pembedaan tingkatan dalam pemakaiannya. Lalu ada bahasa Melayu yang bersifat reseptif, yang artinya mudah menerima masukan dari bahasa manapun. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia. Itu yang pertama ada fungsi ekspresi. Itu satu, menarik perhatian orang lain, baik persuasif maupun provokatif. Kemudian membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Terus juga ada melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik dan menunjukkan keberanian, confidence atau kepercayaan diri dalam menyampaikan ide. Jadi fungsi utama dari fungsi ekspresi ini untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi bisa diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Lalu yang ketiga ada fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Ini merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau dalam masyarakat. Lalu fungsi yang keempat itu fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial ini bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam bermasyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif ke dalam masyarakat.
Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat berterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Kemudian lanjut ke materi terakhir, itu ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Dalam bahasa nasional itu menjadi lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Lalu lambang identitas nasional. Ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan bahasa lain. Lalu alat pemersatu bangsa. Dengan bahasa nasional, kita dapat meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan antar daerah. Dan yang terakhir ada alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antar suku bangsa tanpa meninggalkan identitas dan nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa yang bersangkutan. Lalu ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu bahasa resmi negara. Itu digunakan dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan secara lisan maupun secara tertulis. Dokumen negara serta perintah negara juga tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Setelah proklamasi negara, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Meskipun begitu, bahasa daerah masih digunakan sebagai muatan lokal di tiap daerah masing-masing. Lalu yang ketiga ada penghubung tingkat nasional. Itu sebagai tali marga untuk menjaga silaturahmi dan kerukunan dalam masyarakat. Lalu ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan ketiga hal tersebut dalam pendidikan, baik penerjemahan dari bahasa asing dan penulisan buku teksnya dalam bahasa Indonesia, juga dalam penyelenggaraannya. Lalu yang terakhir ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku, yaitu yang pertama penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Sebagai pribadi yang memiliki hak untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan berkomunikasi, kita memerlukan bahasa sebagai medianya. Yang kedua, ada penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Pejabat atau intelek yang piawai dalam berbahasa, maka akan disegani dan dianggap berwawasan luas juga berwibawa. Jadi sekian dari materi ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Saya ulangi, saya Theodor Fredrik Sandi Agung Wacana Satria Utama mengucapkan terima kasih.